salam kenal juga untuk Pak Benyamin Utomo pada kesempatan ini. Ya, saya akan menyampaikan kurikulum vitae, tapi sebelumnya saya waktu ditawarkan untuk jadi moderator acara ini sangat senang sekali. Saya langsung mencari bukunya, karena ini bagi saya dalam pelayanan konseling interdenominasi selama lembaga kami, Duta Pembaruan ada di tahun 20, saya bergabung di UPIM sudah 8 tahun. Jadi selama sekian waktu kami bergumul bagaimana ada perdebatan, perbedaan yang terjadi ketika kami harus di lapangan. Dan buku ini begitu saya beli, berapa hari ya saya kerja keras untuk membacanya, untuk memahami. Dan senang sekali untuk Pak Benyamin bahwa buku ini sangat-sangat menjawab tantangan bagi kami para konselor di lapangan, khususnya bagi gereja-gereja yang sudah mengambil atau membangun benteng, oh saya orang konseling biblikal yang tidak bisa dimasuki oleh ilmu apapun di luar itu, ya, dengan kekakuannya. Dan kadang-kadang juga orang-orang yang terlibat di konseling integrasi merasa itu kalau penggunaan Alkitab itu terlalu tradisional. Nah, Bapak Ibu semua, saya berbangga sekali sekian banyak 188 sampai tadi malam itu sudah mendaftar, seperti yang tadi juga disampaikan Pak Eka. Kita berharap bisa belajar bersama-sama, memahami, bahkan saya senang sekali mempromot acara ini karena ini yang kami sering temukan kendala-kendala kami di lapangan, ya. Jadi menjawab sekali, dan bagaimana juga nanti Pak Benyamin akan menjelaskan. Jadi buku ini sudah terbit, ya. Buku ini sudah terbit. Silakan kalau membutuhkan, ada kontak person di bawah, Ibu Marta T. Bagaimana akan menemukan buku itu, atau ada di Shopee, di Bukalapak atau yang lain ya secara online. Tetapi silahkan, sudah terbit dan sangat bagus sekali. Saya sangat merekomendasikan bagi kita semua yang bergerak di bidang layanan konseling. Nah, selain itu, baik, terima kasih Pak Sahara, juga terima kasih Ibu Puji, Pak Sam, dan juga Pak Eka atas sambutannya. Saya bersyukur dan merasa senang sekali pagi ini, waktu Indo ya, bisa bersama-sama dengan saudara sekalian dan menghargai waktu usaha saudara investasi untuk mengikuti acara ini. Sebetulnya juga ada peserta dari Amerika yang teman saya barusan memberitahu ingin ikut, tetapi katanya kuotanya sudah ditutup, tidak bisa. Jadi ini rupanya peserta ada dari beberapa negara. Ya. Sebetulnya waktu untuk presentasi ini perlu ya paling tidak 2-3 jam, tetapi karena memang kita terbatas, saya akan mencoba untuk membawakannya di dalam waktu 1 jam, dan semoga saudara bisa konsentrasi karena ini cukup berat materinya, bersifat historis dan juga teologis. Tapi saya percaya saudara-saudara sudah terlatih ya untuk berkonsentrasi selama 1 jam ke depan. Ya. Nah, saya akan bagi apa yang akan saya presentasikan dalam 3 kelompok, 3 grup. Oke, jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama, lahirnya psikologi dan dampaknya terhadap gereja. Kedua, lahirnya integration and biblical counseling. Yang ketiga, argumen para integrasionis dan tanggapan dari biblical counselors. Oke, kita masuk bagian pertama, ya. Tentang lahirnya psikologi modern. Saya katakan modern karena sebetulnya psikologi sudah dikenal ya sangat lama, hanya secara akademis itu baru terjadi saat seorang dokter, psikolog, ahli fisiologi, filsuf, dan profesor berkebahasaan Jerman yang bernama Wilhelm Maximilian Wundt pada tahun 1879 mendirikan laboratorium resmi pertama untuk penelitian psikologi di University of Leipzig, Jerman. Nah, laboratorium penelitian ini menandai awal dari psikologi sebagai studi independen.
Wundt disebutkan sebagai psikolog pertama. Dan dia juga orang pertama kali menyebut dirinya psikolog. Dan dia yang memisahkan psikologi dari biologi dan filsafat. Sebelum itu, psikologi di bawah biologi dan filsafat. Nah, saudara-saudara, sebagian besar psikolog yang pertama mengambil pelatihan di pusat penelitian psikologi Wundt ini. Ya. Pada akhir abad 19, pengaruh dari ilmu yang relatif muda ini dirasakan di seluruh universitas di Eropa Barat dan Amerika. 13 tahun kemudian, psikologi yang disebut Science of Human Behavior ini sudah merambat ke Amerika, saudara. Dan sekelompok psikolog yang ada di Amerika mendirikan apa yang disebut American Psychological Association atau APA. Nah, waktu itu anggotanya hanya 31 orang, saudara. Tapi saat ini, anggota APA sudah mencapai 100.000 anggota. Saat ini program studi psikologi telah tumbuh menjadi mata kuliah yang sangat populer di perguruan tinggi. Banyak mahasiswa, apakah mereka jurusan kedokteran, pendidikan, biologi, sosiologi, ekonomi, atau keperawatan, setidaknya pernah mengambil mata kuliah yang disebut ilmu perilaku manusia ini. Nah, saudara, temuan penelitian psikologi dan pernyataan statement hasil riset psikiater telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan modern, termasuk pemerintah, pengadilan, sekolah, bisnis, pekerjaan sosial, keperawatan, teknik, bahkan gereja. Nah, apa dampaknya terhadap gereja? Saudara, sebelum kelahiran psikologi, atau setidaknya sampai awal 1900-an, pendetalah yang melakukan semua jenis pelayanan pastoral, termasuk konseling. Ketika jemaat ada masalah, baik itu masalah relationship dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga, ataupun juga mengalami tekanan batin, masalah emosional, mereka biasanya datang kepada pendeta mereka untuk mendapatkan konseling. Dan saudara tahu, Alkitab adalah satu-satunya sumber yang pendeta pergunakan di dalam memahami dan memberikan nasihat pada anggota jemaat mereka yang sedang mengalami masalah. Selama 19 abad, konseling yang hanya menggunakan Alkitab ini tampaknya cukup, saudara, untuk membantu jutaan orang Kristen dalam menghadapi masalah mereka. Namun demikian, setelah kelahiran psikologi modern, banyak orang beranggapan kalau masalah yang manusia modern hadapi itu jauh lebih kompleks dan terlalu rumit bagi para pendeta untuk mengatasinya. Perlahan tapi pasti, pelayanan konseling diambil alih oleh konselor profesional yang menerima pelatihan di bidang psikologi. Mereka yang punya beban untuk melayani bidang konseling tidak lagi ke seminari. Mereka bisa langsung ke university. Bahkan mereka bisa memfokuskan major mereka di bidang psikologi. Karena mereka beranggapan inilah yang dibutuhkan oleh manusia modern. Gereja, hamba Tuhan, dan Alkitab tidak lagi memadai untuk menghadapi dan menyelesaikan
masalah yang dihadapi oleh orang-orang modern. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu lahirnya integration and biblical counseling. Saudara, banyak orang Kristen yang mempelajari psikologi sangat kagum dan tertarik pada teori, diagnosa, dan praktek terapi psikologi yang ditawarkan. Melalui para psikolog, psikiater, kita mulai mendengar term-term diagnosa yang tadinya tidak dikenal, depresi, bipolar, ADHD, autis, dan sebagainya. Akibatnya, perlahan tapi pasti, mereka tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap kecukupan Alkitab atau sufficiency of the Bible dalam menangani masalah dalam jemaat. Dan dengan antusias, banyak orang Kristen memeluk psikologi yang dalam banyak kasus menggantikan Alkitab dengan metode psikologi konseling sekuler. Mereka ini dikenal sebagai integrasionis, ya, karena mengintegrasikan atau menggabungkan iman Kristen dengan psikologi. J. Adams, seorang pendeta, dia sebetulnya PhD-nya bukan berkaitan dengan masalah konseling, saudara. Tetapi, dia melihat bagaimana psikologi sekuler telah menggantikan peran gereja sebagai yang berotoritas, yang dipanggil oleh Tuhan, diberikan mandat dalam pelayanan konseling jemaat. Adams juga memperingatkan para integrasionis agar tidak begitu saja memeluk psikologi sekuler yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Saudara, ada 3 cara yang Adams lakukan untuk mencegah pengaruh psikologi sekuler lebih lanjut mengambil alih pelayanan konseling gereja maupun juga untuk mengingatkan orang-orang Kristen yang sudah begitu jauh masuk ke dalam dunia psikologi. Cara pertama yang Adams lakukan yaitu menunjukkan kelemahan psikologi dari dalam. Adams menampilkan apa yang dia anggap sebagai kekurangan dan kegagalan psikologi dengan mengutip karya-karya para ahli psikologi sendiri, seperti Orville Hobart Mower, yang pada awal 1960-an mulai menentang teori Sigmund Freud yang cenderung melepaskan orang dari tanggung jawab pribadi dan moral. Nah, saudara, meskipun J. Adams bukan seorang konselor tadinya, dia hanya seorang pendeta yang juga mengajar di seminari, tapi dia rupanya punya ketertarikan sehingga dalam satu musim summer tahun 65, makanannya simpan di ransel. Nah, tolong supaya bisa diminum. Baju-bajuan semua udah di koper, baju kamu maju beli. Nah, tolong peserta yang belum ini lagi belajar. mute ya. Oke. Saya lanjutkan. Saudara, Adams punya minat yang besar terhadap dunia konseling ini, sehingga dia waktu tahun 65, selama 6 minggu, itu tinggal bersama dengan Moore. Betul-betul tinggal dalam arti, ya,
tiap hari ketika Maurer melakukan konseling, ketika dia mengajar, sampai di rumah pun Adam bersama dengan dia mau belajar, mau melihat sendiri apa yang Maurer lakukan. Dan dia juga membaca banyak buku yang Maurer tulis. Tapi saudara, ketika Adams membaca buku ini yang berjudul Crisis in Psychiatry and Religion, yang ditulis oleh Maurer, dia menuliskan ini, saudara. Membaca buku Maurer yang berjudul The Crisis in Psychiatry and Religion merupakan pengalaman yang sangat menggoncangkan, maksudnya bagi diri dia. Dalam buku ini, Maurer, seorang psikolog riset yang dihormati, sehingga ia menjadi presiden American Psychological Association untuk terobosan dalam teori belajar, menantang dunia psikiatri, menyatakan kegagalannya. Maksudnya kegagalan dari dunia psikiatri ini dan berusaha untuk membantah prasangka dasar Freudian. Maurer juga menegur para konselor Kristen konservatif dengan pertanyaan, apakah orang-orang Injili, evangelical ya, telah menjual hak kesulungan mereka demi semangkuk sup kacang merah psikologis yang kacau. Wow. Saudara tahu, pernyataan ini bukan dibuat oleh seorang pendeta. Bahkan Maurer sendiri juga bukan orang Kristen, saudara. Dia seseorang yang menggeluti, yang belajar puluhan tahun di dunia psikologi, bahkan menjadi profesor dan presiden dari asosiasi psikolog di Amerika. Tetapi dia mendapati kelemahan, kekurangan dari dunia yang dia tekuni. Nah, dia heran, saudara. Loh, ini orang-orang Kristen yang sepengetahuan dia punya Alkitab, kenapa malah begitu mengembrace, memeluk psikologi secara tidak kritis. Sehingga dia mempertanyakan ini seperti kisah Yakub, saudara. Esau yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Nah, saudara, dalam pandangan Adams, banyak konselor Kristen, yaitu para integrasionis, yang telah menjual hak kesulungan mereka dengan meninggalkan keyakinan mereka akan kecukupan Alkitab dan dalam merangkul psikologi secara tidak kritis. Nah, nanti saya akan tanggapi pernyataan Adams ini apakah memang seperti itu. Tapi itulah yang dia lihat waktu itu, saudara. Oleh karena itu, Adams mengambil tantangan itu dan menyerukan sesama pendeta konservatif untuk bergabung dengannya dalam mengklaim kembali, dalam tanda kutip, hak kesulungan mereka. Adams mendesak para hamba Tuhan untuk merebut kembali pelayanan konseling kepada jemaat yang mengalami permasalahan di bawah pelayanan pastoral. Itu cara pertama yang Adams lakukan. Cara yang kedua, yaitu memaparkan worldview, ya, para psikolog terkemuka. Saudara tahu istilah worldview ini ya. Jadi apa ini bahasa Indonesianya, cara pandang kosmos. Bagaimana kita memahami dunia, bagaimana kita bahkan memahami Allah, ya. Nah, Adams mencoba memaparkan ini worldview dari para psikolog terkemuka, saudara. Misalnya, Sigmund Freud, yang nama aslinya sebetulnya Sigmund Freud. Bagaimana worldview Sigmund Freud, khususnya pandangan dia terhadap agama? Saudara, Sigmund Freud berkata, orang-orang yang beragama, apa saudara? Seperti, orang-orang beragama ini dan mengalami gangguan saraf, saudara.
Tinggalan, Dak. Lebih lanjut, ia mengatakan agama adalah seperti neurosis masa kanak-kanak. Dan kami cukup optimis untuk percaya bahwa umat manusia akan mengatasi fase neurotik ini. Seperti banyak anak-anak yang telah tumbuh dewasa dan terbebas dari masalah neurosis yang serupa. Maksudnya, saudara, di mata Freud, saudara dan saya, itu seperti anak kecil. Ya. Anak kecil yang belum tahu banyak tentang how the nature works. Ya, bagaimana alam semesta ini bekerja, berfungsi. Jadi ketika hujan deras, ada petir, menggelegar, wah takut sekali, ya cemas, tidak bisa tidur. Anak-anak itu beranjak dewasa, belajar tentang pengetahuan alam. Mereka tidak lagi takut kalau itu dewa atau setan yang sedang attack. Mereka tahu itu gejala alam. Nah, di mata atau pemikiran Freud, ketika ilmu pengetahuan itu makin berkembang, ya, maka dia perkirakan orang-orang tidak lagi itu mau percaya pada agama. Nah, bagaimana menurut saudara? Setuju dengan prediksi Freud ini? Sayang kita tidak ada waktu untuk diskusi ya. Tapi itulah yang dia prediksikan. Jadi, mereka yang punya agama, kita yang ke gereja, yang berdoa, itu neurosis, saudara, di mata Sigmund Freud. Kemudian tokoh psikolog yang lain, Albert Ellis. Dia mengembangkan rational emotive behavior therapy. Apa yang dia katakan? Agama pada intinya adalah semacam kepercayaan yang tidak dibangun berdasarkan fakta. Jadi kekristenan itu mitos, saudara. Bahkan Tuhan pun itu di mata dia sebetulnya tidak ada itu. Hanya karena manusia belum mampu menjawab tentang asal mula alam semesta dan sebagainya, ya mereka ya memunculkan ide-ide dewa, dewi, atau di kekristenan itu Allah misalnya. Bahkan Ellis menyatakan agama merusak kesehatan mental. Dan orang-orang beragama merupakan orang-orang yang masokis, terganggu emosinya, keras kepala, neurotik, obsesif kompulsif, didorong oleh kecemasan, rasa bersalah, suka mengutuki diri, kaku, dan mengalami kesulitan untuk menerima ketidakpastian dalam hidup. Di mata Ellis, orang beragama, orang-orang Kristen, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, saudara. Bagaimana dengan J.B. Watson yang mempopulerkan the scientific theory of behaviorism? Menurut dia, orang-orang cerdas tidak akan punya waktu dan ketertarikan pada sesuatu yang tidak ilmiah seperti agama. Jadi, saudara dan saya di mata dia itu bukan orang yang cerdas, saudara. Satu lagi, ya, tokoh yang terkenal, khususnya di bidang behaviorism, B.F. Skinner. Nah, dia bilang, psikologi sebagai ilmu harus menggantikan mitos. Apa itu mitos? Bukan cuma cerita rakyat, tetapi juga agama, saudara. Nah, khususnya di dalam hal ini kekristenan, karena dia lingkungannya adalah orang-orang Kristen. Nah, dia sarankan saudara, para ilmuwan, harus, ya, ilmuwan yang punya agama ini, yang beragama, harus setidaknya memisahkan keyakinan agamanya dari pekerjaan mereka sebagai ilmuwan, karena keyakinan agama itu tidak tepat. Skinner bahkan menyatakan bahwa agama dan ilmu pengetahuan saling bersaing dalam menjelaskan eksistensi manusia. Dan ilmu pengetahuan harus menggeser atau menyingkirkan mitos agama. Nah, saudara lihat, para konselor sekuler tersebut
bukan saja memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap agama, khususnya kekristenan, mereka juga ingin menghapuskan atau menggantikan pelayanan konseling Kristen yang mereka anggap tidak memadai lagi dan sudah ketinggalan zaman. Nah, Adams paparkan itu. Hai orang Kristen, tidakkah engkau tahu siapa orang-orang yang engkau kagumi, yang engkau pelajari teori-teorinya? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka menolak Kristus, mereka ingin menggantikan pelayanan gereja. Jadi itu cara kedua yang Adams lakukan dengan membuka mata gereja, orang-orang Kristen, terhadap realita bagaimana psikolog-psikolog sekuler dunia yang, ya, kalau tidak humanis, ateis, atau anti terhadap kekristenan, saudara. Cara yang ketiga yang Adams lakukan, yaitu menulis buku sebagai alternatif dan pedoman bagi konseling Kristen. Ikuti, saudara, ya. Adams bukan saja mengatakan jangan atau hati-hati, itu tidak benar, itu berlawanan dengan firman, tapi dia juga memberi jalan keluar, memberi alternatif. Nah, kita juga sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, tentunya lebih baik ketika kita melarang anak kita melakukan sesuatu, kita juga beri alternatif. Kalau tidak, mereka akan bingung, lalu bagaimana begitu? Nah, Adams menulis satu buku yang juga menjadi pedoman bagi orang-orang Kristen yang ingin melakukan pelayanan konseling. Nah, tahun 1970, saat itu dia sudah umur 41 tahun, saudara, dia menulis sebuah buku yang berjudul Competent to Counsel. Nah, di sini dia memperkenalkan noetic counseling yang dia kembangkan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Di luar dugaan, saudara, buku konseling yang boleh dikata pertama yang ditulis dari perspektif Alkitab ini bestseller sehingga sampai kemudian dicetak ulang. Banyak yang menganggap Counsel to Competent atau CTC menandai kelahiran konseling biblika. Nah, CTC yang ditulis bukan saja untuk para pendeta dan mahasiswa Kristen konservatif, tetapi juga orang awam dan para profesional di bidang kesehatan mental menyatakan keyakinan dan pandangan Adams akan kemampuan Alkitab yang diwahyukan Allah untuk menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi jemaat. Sehingga gereja tidak perlu menyerahkan pelayanan konseling kepada konselor sekuler. Nah, nanti saudara bisa tanggapi, ya. Kita masuk kepada bagian yang ketiga sekarang, yaitu argumen para integrasionis dan tanggapan dari para biblical counselors. Jadi maksudnya begini, saudara. Orang-orang yang mengintegrasikan psikologi dengan Alkitab, itu kan sudah tahu itu pandangan Sigmund Freud, Albert Ellis, G.B. Watson, B.F. Skinner, bagaimana ya pandangan mereka terhadap Alkitab, terhadap Allah. Tapi kenapa kok mereka tetap begitu? Tetap embrace psychology. Nah, alasan mereka yang pertama, karena mereka bilang, all truth is God's truth. Semua kebenaran, entah itu sumbernya dari mana, dari Alkitab maupun di luar Alkitab, bukankah itu merupakan kebenaran Allah? Jadi menurut integrasionis, ya walaupun kebenaran itu di luar Alkitab, tapi kalau itu merupakan kebenaran, ya kita terima. Bukankah sumber kebenaran itu
Allah sendiri, begitu. Nah, contohnya saudara, seorang yang bernama Gary Collins, ya, dia orang Kristen, saudara. Nah, saya pernah ketemu dengan beliau dan koresponden. Dia ini salah satu tokoh integrasi yang terkemuka, saudara. Yang oleh Everett Worthington dimasukkan dalam kategori tokoh integrasi generasi pertama bersama dengan Paul Mill, Paul Tournier, kalau saudara mungkin tahu ya Paul Tournier, dan Richard Book, juga gelombang kedua integrasi bersama-sama dengan John Carter, Richard Mohlin, Bruce Naramore, Larry Crabb, dan juga Kirk Wolfsmuth. Nah, Collins ini sangat menekankan pentingnya integrasi Alkitab atau kekristenan dengan psikologi. Argumen dia seperti ini. Jika kita mengasumsikan seperti yang saya lakukan, bahwa Allah adalah sumber dari segala kebenaran, maka tidak akan ada konflik atau kontradiksi antara kebenaran yang terungkap dalam Alkitab, yang dipelajari oleh para sarjana Alkitab dan teolog, dan kebenaran sebagaimana yang terungkap dalam alam, yang dipelajari oleh para ilmuwan termasuk psikolog dan sarjana lainnya. Seperti ada kalimat yang menyatakan, firman Allah dan dunia Allah tidak bertentangan. Bahkan ketika kita sedang mempelajari kebenaran dari teologi dan psikologi. Nah, saudara, all truth is God's truth. Ini sebenarnya slogan yang pertama kali diperkenalkan oleh Frank Gabelin. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Dan ini, saudara, telah menjadi alasan yang meyakinkan banyak psikolog Kristen untuk mengintegrasikan kebenaran Alkitab dengan, tanda kutip, kebenaran psikologi. Nah, J. Adams mengakui, setuju, bahwa semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Tapi itu tidak membujuk Adams untuk memeluk psikologi sebagai kebenaran. Kenapa, saudara? Dia bilang seperti ini. Tentu saja, kebenaran adalah kebenaran Allah. Tapi hanya ada satu batu ujian untuk menentukan apakah pernyataan itu memang benar. Apakah itu sejalan dengan standar kebenaran Allah, yaitu Alkitab. Jadi kita percaya Alkitab itu adalah sumber kebenaran. Nah, kalau ada bidang lain, orang lain yang mengklaim sebagai kebenaran, maka menurut Adams, ya kita uji dengan Alkitab. Apakah apa yang diklaim sebagai kebenaran itu benar-benar merupakan sesuatu yang benar, begitu. Jadi, memang semua kebenaran adalah kebenaran Allah, tetapi ada mempertanyakan apakah klaim itu cocok untuk psikologi, saudara? Ya. Jadi Adams secara langsung menentang klaim bahwa psikologi itu kebenaran. Dan karena itu, ia kebenaran Allah. Adams bertanya, apakah apa yang psikologi nyatakan sebagai kebenaran itu kebenaran sejati? Adam bilang, para integrasionis bisa menyebut beberapa teori, ide, dan metode yang konon ditemukan di alam sebagai kebenaran Allah. Tetapi cobalah berpikir sejenak. Bagaimana mereka membangun konklusi itu? Tidak ada bidang lain yang memiliki begitu banyak perbedaan pendapat seperti
di bidang psikoterapi. Lihatlah bagaimana para psikolog harus terus belajar memperlengkapi diri sepanjang hidup mereka untuk mengikuti sistem yang baru ditemukan atau teori-teori baru yang muncul atau paling tidak bagian daripadanya. Semua sistem yang dulunya pernah disebut sebagai tanda kutip kebenaran Allah, tetapi yang kemudian tidak bukan. Maksudnya begini, saudara. Kalau para integrasionis itu mengklaim ya, bahwa psikologi itu merupakan kebenaran, nah karena merupakan kebenaran ya harus kita terima, karena all truth is God's truth. Nah, Adams mempertanyakan, bagaimana kamu bisa yakin menyatakan bahwa psikologi itu satu kebenaran sehingga kita harus terima? Pendekatan yang kan psikologi itu sebagai kebenaran. Pertanyaannya, psikologi yang mana? Psychoanalysis, behaviorism, atau cognitive therapy, atau client center therapy. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Yang mana? Karena masing-masing juga mengklaim sebagai kebenaran. Belum lagi banyak teori, seperti teori Sigmund Freud, sudah banyak ditinggalkan sebetulnya, karena tidak sesuai dengan perkembangan ilmiah, saudara. Nah, kalau itu satu kebenaran, bukankah kebenaran itu tidak bersifat sementara? Ya. Bukan waktu tahun 60 itu kebenaran, tahun 2020 tidak lagi merupakan kebenaran. Juga kalau betul-betul merupakan kebenaran, maka tidak ada modifikasi, saudara. Kebenaran itu ya seperti itu, tidak perlu ditambah, dikurangi, karena itu merupakan satu kebenaran. Tapi apa yang terjadi pada dunia psikologi tidak demikian. Nah, itu maksud Adam, saudara. Lalu argumen kedua yang dikemukakan oleh integrasionis, yaitu psikologi menurut mereka itu merupakan bagian dari wahyu umum. Nah, mereka suka mengutip Roma pasal 1 untuk mendukung pendapat yang PhD-nya di bidang clinical psychology. Dia berkata, wahyu umum, di mana psikologi termasuk di dalamnya, berbicara kepada kita tentang Allah, tentang dunia, dan tentang manusia. Jones juga seorang integrasionis. Dia baru saja tahun ini retired, saudara. Tadinya dia Professor of Psychology and Core Studies di Wheaton College di Illinois. Stanton Jones berkata, Roma 1 berbicara tentang Allah, bahkan mengungkapkan kebenaran sentral tentang kodratnya kepada orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita baca Roma pasal 1 khususnya ayat 19, memang di situ dinyatakan bahwa apa yang tidak nampak dari Allah itu nampak dari karya ciptaannya. Tapi justru, saudara, kalau kita baca, orang-orang itu malah menolak. Ya, menolak untuk mau menyembah Allah, untuk percaya kepada Allah. Nah, seperti yang dia tunjukkan di atas, Adams percaya bahwa semua wahyu yang benar, termasuk wahyu umum, yang menyatakan Allah, semesta melalui ciptaannya, tidak dapat salah dan dapat dipercaya. By the way, mungkin saudara ada yang kurang familiar dengan istilah wahyu umum ini ya. Ya, secara cepat, secara teologis itu ada dua macam wahyu, wahyu khusus dan wahyu umum. Wahyu khusus yaitu penyataan Allah
Jadi Allah menyatakan dirinya kepada manusia, siapa dia, bagaimana rencananya, siapa manusia yang Allah ciptakan, bagaimana rencana keselamatan Allah. Itu wahyu khusus yang sekarang kita miliki melalui Alkitab itu, saudara. Di dalam Alkitab itu wahyu khusus, ya, yaitu Alkitab. Sedangkan wahyu umum itu Allah menyatakan dirinya lewat alam ciptaannya, begitu, ya. Jadi Adam bilang, kalau yang disebut wahyu yang benar ya memang itu menyatakan Allah pencipta alam semesta melalui ciptaannya, dan itu tidak akan salah, dapat dipercaya. Sebaliknya, Adams memandang keyakinan integrasionis bahwa Allah mengungkapkan kebenarannya, yaitu kebenaran psikologis melalui wahyu umum, sebagai suatu kesalahan yang serius, saudara. Karena ternyata banyak dari kebenaran psikologis yang pernah disebut sebagai kebenaran Allah itu tidak terpakai lagi. Adam berkata, alam ciptaan dengan jujur, tanpa salah, mengungkapkan fakta-fakta dasar tentang Sang Pencipta. Allah menyatakan bukan setengah kebenaran, kesalahan, ataupun selain kebenaran murni. Namun bahkan Collins harus setuju bahwa penemuan-penemuan di bidang psikologi tidak seperti kebenaran yang diwahyukan dalam Alkitab, yang berada pada tingkat yang sangat berbeda. Yang satu sempurna, sementara yang lain penuh dengan kesalahan. Oleh karenanya menyebut psikologi, sebagaimana yang Collins dan banyak orang lainnya lakukan, sebagai wahyu, tanda kutip, merupakan satu kesalahan serius. Mereka dipimpin untuk percaya bahwa Allah memiliki dua buku wahyu yang besar, Alam dan Alkitab, di mana keduanya memiliki sifat yang sama dan keduanya pada tingkat yang sama. Tapi itu sangat keliru. Yang satu mengungkapkan kebenaran tentang manusia, masalah dan solusi Allah kepada mereka, yang lain tidak mengatakan apa-apa tentang keselamatan atau pengudusan. Jadi maksudnya kalau psikologi itu disebut sebagai wahyu umum, maka wahyu umum psikologi ini seharusnya tidak bertentangan dengan wahyu khusus, yaitu Alkitab. Karena wahyu itu sumbernya dari Allah yang satu, Allah yang sama yang mewahyukan. Tapi realitanya, kalau wahyu umum itu kalau psikologi itu merupakan wahyu umum, realitanya bagaimana? Bertentangan dengan Alkitab, begitu. Ya. Nah, tadi yang dia ungkapkan. Lalu argumen yang ketiga, yang integrasionis kemukakan, yaitu mereka memandang bahwa psikologi merupakan bagian dari anugerah umum yang dikaruniakan Allah. Nah, saudara, juga ini istilah teologis disebut anugerah umum. Ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Ya, anugerah umum itu common grace. Common grace yaitu berkat karunia pemberian Tuhan yang diberikan kepada semua orang. Ya, orang yang percaya ataupun yang tidak, seperti yang disebutkan dalam Matius 5:45, bagaimana Allah menerbitkan matahari, juga menurunkan hujan untuk orang benar maupun orang berdosa. Itu common grace. Sedangkan special grace itu anugerah keselamatan. Ya, jadi tadi ada general revelation, ada special revelation. Ini sekarang common grace and special grace. Nah, para integrasionis memandang psikologi itu sebagai bagian dari common grace, berkat karunia yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Jones berkata, sama seperti hujan jatuh pada orang yang adil dan yang tidak adil, demikian pula kebenaran. Oleh proses yang oleh para teolog disebut sebagai anugerah umum Allah. Roma 1 berbicara tentang Allah, bahkan mengungkapkan kebenaran sentral tentang kodratnya kepada orang yang tidak percaya.
Saudara, Adams menentang penggunaan banyak psikologi oleh para integrasionis, bukan hanya karena itu secara teologis keliru, tetapi juga karena itu dapat menyesatkan para konseli dengan suatu keyakinan bahwa mereka dapat memecahkan masalah mereka terlepas dari Kristus dan kitab suci. Jadi kalau psikologi itu merupakan anugerah umum, berarti kan itu dari Tuhan. Nah, padahal kalau ditilik ajarannya bagaimana, ajarannya justru mau melepaskan manusia dari ketergantungannya pada Tuhan. Nah, itu menurut Adams, ini perangkat setan, saudara. Memang keras sekali waktu itu dia. Karena itu dia memperingatkan, bayangkan Allah dalam anugerah umum melalui sistem-sistem ini atau psikologi menuntun orang untuk percaya bahwa masalah mereka dapat diatasi terlepas dari Kristus. Suatu sistem yang dirancang untuk melakukan sesuatu terlepas dari kitab suci, yang kitab suci sendiri seharusnya yang melakukannya, menurut Adam itu bukanlah hasil dari anugerah umum. Selubung bahasa teologis ini yang menyebut maksudnya psikologi sebagai anugerah umum merupakan distorsi lain dari setan, saudara. Wow, keras ya. Sebagai contoh, saudara, kalau kita belajar client center terapi, saya waktu mengambil clinical pastoral education selama setahun di Hawaii, banyak menekuni bidang ini karena memang itu sesuai dengan personality saya. Saya suka itu, Carl Rogers. Jadi belajar cukup banyak dari dia. Saudara, memang menarik sekali teori-teori pendekatan konseling dia. Nah, saudara perlu tahu sebetulnya dia itu dulu grew up-nya, dia bertumbuh di keluarga Kristen yang sangat taat, ya. Tapi mungkin, ya, kalau dalam istilah teologis dari keluarga Kristen fundamentalis sehingga terlalu strict, ya. Pendidikan Kristennya jadi instead of membimbing anak-anak untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, orang tuanya ini begitu kaku, mengharuskan dia harus ke gereja, baca Alkitab dan sebagainya. Sehingga Carl Rogers waktu dia kuliah keluar dari rumah, saudara, terekspos dengan ajaran dari para profesornya, dia kemudian menjadi seorang ateis, saudara. Tapi karena selama belasan tahun dia bertumbuh di lingkungan keluarga Kristen tadi, kalau saudara perhatikan, teori-teori client center terapi yang dia kembangkan itu banyak diwarnai oleh ajaran Alkitab. Hanya dia, of course, menciptakan term-term ya yang baru, ya, unconditional acceptance, ya, seperti menekankan bagaimana kita menerima, mengasihi, dan sebagainya. Nah, tapi saudara, basically menurut dia, setiap orang itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Peran dari konselor itu hanya menunjukkan penerimaan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk memahami, lalu membimbing dengan mengulang statement-statement yang dikatakan klien. Misalnya kliennya berkata, saya lagi depres, lalu berhenti. Nah, kalau Roger akan bertanya lebih lanjut, you are depressed because, jadi dia membimbing kliennya untuk kemudian menemukan masalahnya sendiri. Nah, padahal saudara, menurut pengajaran Alkitab, hanya Allah yang dapat menolong kita. Jadi ini satu contoh saja. Jadi memang banyak hal yang menarik sekali. Tetapi kalau kita analisa lebih lanjut, pengajaran dari mereka itu bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Ya, itu yang tadi Adams maksudkan. Lebih lanjut, Adams bilang, dan ketika orang yang berkompromi berbicara tentang semua kebenaran adalah kebenaran Allah, mereka menyebutnya anugerah umum. Mereka juga menyalahgunakan konsep ini. Mereka maksudkan dengan pernyataan tersebut bahwa Allah mengungkapkan kebenaran melalui Carl Rogers
Sigmund Freud, B.F. Skinner, dan lain-lain. Allah memang tentu saja menahan dosa, memungkinkan orang untuk menemukan fakta tentang ciptaannya dan lain-lain dalam anugerah umum. Ya, dalam anugerah umum disebutkan pertolongan dari Allah itu diberikan baik kepada orang yang diselamatkan dan tidak diselamatkan. Tapi, kata Adams, Allah tidak pernah membentuk sistem saingan atau rival system yang bersaing dengan Alkitab. Dan Allah tidak menduplikasi wahyu umum penciptaan, apa yang Dia berikan kepada kita melalui wahyu khusus atau Alkitab. Jadi, konklusi dari Adams, psikologi itu bukan anugerah umum. Lebih lanjut, Adams mengatakan, Allah tidak dapat dituduh dengan kontradiksi seperti itu. Anugerah umumnya tidak bertanggung jawab atas ajaran palsu dari Sigmund Freud yang mengajarkan apa? Manusia tidak bertanggung jawab atas dosanya. By the way, dia tidak percaya akan Tuhan, dia juga tidak percaya akan dosa. Saudara. Atau ajaran palsu dari Rogers tadi. Manusia pada dasarnya itu baik dan tidak memerlukan bantuan dari luar. Atau bahkan Skinner yang memandang manusia itu sebagai apa? Hewan, saudara. Tanpa nilai kebebasan atau martabat. Jadi eksperimen Skinner ini ya sebetulnya pada dasarnya memandang kita itu tidak beda sama anjing, saudara. Itu makanya teori reinforcement ya, reward and punishment. Wah, itu menarik untuk kita kaji dari biblical counseling. Ya, biasanya mahasiswa senang, saudara, kalau saya diskusi tentang itu. Coba kita lihat itu. Teori dari behaviorism yang begitu populer dan memang orang-orang bilang, guru-guru bilang, wah setelah muridnya dijanjiin nanti yang nilainya dapat ini itu, wah motivasi belajarnya lebih besar. Atau orang tua sudah janjiin, kamu kalau nanti bisa masuk 3 besar, ya akan diberikan apa iPod ya, atau iPhone yang terbaru. Wah ternyata berhasil. Well itu kalau kita analisa ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Sayang kita tidak punya waktu untuk itu. Jadi saudara, itu ajaran dari mereka, ya, hampir kata Adams merupakan penghujatan untuk mengklaim seperti yang dilakukan beberapa orang bahwa sistem seperti itu yang penuh dengan kesalahan, kebohongan dan ajaran-ajaran yang anti-Kristen dianggap sebagai apa? Produk dari anugerah umum. Oke. Yang keempat, saudara, masih ada waktu ya Pak Sahara ya. Oke, saya akan lebih cepat ya. Nah, para integrasionis menyatakan Alkitab itu tidak memadai untuk konseling. Ya. Collins misalnya, dia berkata, kita belajar dari studi terhadap firman Allah yang tertulis. Tetapi Allah juga mengizinkan kita untuk belajar tentang dunianya, termasuk manusia, melalui disiplin-disiplin akademis dan ilmu pengetahuan seperti kedokteran, fisika, dan psikologi. Jadi, menurut Colin, saudara, kan mereka semua itu ciptaan Allah yang seharusnya kita pelajari untuk supaya kita lebih memahami siapakah kita, bagaimana kita function dan sebagainya seperti ilmu kedokteran, fisika. Jadi dia menyamakan itu psikologi dengan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, menurut Collins, dengan menutup mata terhadap psikologi, orang Kristen itu dibutakan terhadap banyak kebenaran Allah tentang manusia. Dan sering cenderung untuk sampai pada kesimpulan yang terlalu sederhana, simplistik, saudara, tentang perilaku manusia dan konseling. Nah, ini yang seringkali biblical counselor dikritik oleh mereka, saudara. Masa itu semua masalah kok dikaitkan dengan dosa? Jadi kalau ada orang yang datang ya konseling kepada pendeta, itu paling jalan keluarnya, ya kamu harus bertobat.
Gitu. Kamu harus baca ayat ini, hafalin ayat ini, harus berdoa. Nah, di mata para integrasionis itu simplistik, saudara. Melihat permasalahan terlalu sederhana, jadi menyederhanakan. Nah, padahal sebetulnya biblical counseling yang benar bukan seperti itu, saudara. Tapi anyway, itu pandangan dari mereka. Nah, Collins juga mengingatkan bagi para psikolog, ya, supaya tidak mengabaikan wahyu ilahi, sebagaimana ditemukan dalam Alkitab. Ya, saya bacakan demikian juga para psikolog yang mengabaikan wahyu ilahi, sebagaimana ditemukan dalam Alkitab, memiliki pemahaman yang terbatas tentang manusia, peran mereka di alam semesta, dan kemungkinan mereka untuk berubah dan bertumbuh. Jadi Collins ini maksudnya kita perlu belajar dua-duanya. Belajar psikologi, juga belajar Alkitab, supaya kita bisa lebih memahami manusia itu secara utuh, supaya kita tidak cenderung menyederhanakan persoalan begitu. Ya, bagus sih, ya. Nah, Jones juga dia bilang orang-orang Kristen percaya bahwa kita menemukan penyataan dalam Alkitab segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan yang penuh di dalam Kristus. Karena kitab suci mengarahkan kita dengan jujur kepada Dia yang merupakan sumber dari semua kebaikan dan belas kasih. Nah, dia mengutip 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tetapi ini tidak berarti, kata Jones, bahwa semua yang kita ketahui dapat ditemukan dalam Alkitab. Termasuk semua yang ingin kita ketahui tentang perkembangan anak, kepribadian manusia, skizofrenia, atau depresi. Nah, itu di Alkitab kan tidak ada. Lalu kalau ada jemaat yang datang, Pak, saya depres. Lalu gimana? Di Alkitab kan tidak ada itu. Gitu. Atau anaknya mengalami autis. Nah, Jones bilang, disinilah kita perlu psikologi, begitu. Ya. Nah, Jones lebih lanjut bilang, meskipun Alkitab menyediakan jawaban yang paling penting dan utama serta titik awal untuk pengetahuan tentang kondisi manusia, ia bukan merupakan sebuah panduan all sufficient untuk disiplin konseling. Menurut Jones, Alkitab diilhamkan dan memang berharga, tetapi juga merupakan wahyu dari lingkup yang terbatas. Perhatian utamanya apa? Adalah masalah-masalah spiritual atau religius dalam mempresentasikan rencana penebusan Allah bagi umatnya dan doktrin-doktrin besar akan iman. Alkitab tidak mengklaim dirinya mengungkapkan segala sesuatu yang manusia mungkin ingin tahu. Nah, ini argumen dari Jones. Karena Alkitab itu ya memang firman Tuhan, memang berharga, tetapi kan Alkitab tidak mengungkapkan segala sesuatu yang memang kita perlu ingin tahu. Lebih lanjut dia bilang, sama seperti obat modern menghasilkan sesuatu yang baik, yang menguatkan dan melengkapi kehidupan orang-orang percaya seperti yang Allah nyatakan kepada kita dalam kitab suci, maka psikologi mungkin juga demikian. Jadi seperti obat, saudara. Bermanfaat. Kitab suci tidak dimaksudkan untuk menyajikan solusi untuk setiap kondisi psikologis yang kompleks dan lemah. Demikian juga psikologi sekuler tidak menyajikan banyak surefire cures atau obat mujarab, tetapi ia berupaya untuk menjelaskan kondisi-kondisi ini melalui penerapan kebijaksanaan manusia yang telah jatuh. Nah, lalu bagaimana nih tanggapan Adams? Memang kelihatannya kan ya betul, Alkitab kan tidak menyajikan semuanya tentang manusia. Sehingga kita perlu sumber lain begitu untuk memperlengkapi kita agar kita bisa lebih memahami tentang persoalan-persoalan yang manusia sedang hadapi. Nah, Adams bilang begini. Adams melihat ada hubungan antara konseling Kristen dan psikologi yang sah, yang dia sebut apa? Legitimate psychology. Jadi, saudara, ini rupanya juga ada kesalahpahaman, saudara.
baik Adams salah paham terhadap Collins misalnya, Collins juga salah paham terhadap Adams. Kesalahpahaman Adams terhadap Collins apa? Dia tadi saya sebutkan menuduh orang-orang integrasionis itu telah menjual hak kesulungannya, ya, menjual itu kekristenan, iman Kristen dan demi untuk mendapatkan psikologi. Padahal saudara dari apa yang saya pelajari, ya, tidak demikian. Ya, orang-orang seperti Gary Collins, Stanton Jones itu adalah orang-orang Kristen yang cinta Tuhan. Ya. Mereka itu orang-orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi tidak benar kalau mereka disebutkan telah menjual hak kesulungan. Sebaliknya, saudara, dari pihak integrasionis, dari pihak Collins, dan teman-teman itu juga ada salah paham terhadap Adams, terhadap biblical counseling. Dikira, saudara, biblical counseling itu anti-science, anti-psikologi. Nah, padahal tidak. Ya. Adams, lalu tokoh berikutnya, David Powlison yang belum lama ini meninggal, saudara, baru umur 70. Mereka tahu kita itu sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan bergambar dan rupa Allah, itu justru mendapat apa? Mandat budaya. Ya, jadi ada mandat Injil, ada mandat budaya. Saudara mengerti ya, mandat Injil itu untuk mengabarkan Injil, memberitakan kabar sukacita keselamatan di dalam Kristus, tapi juga ada mandat budaya, yaitu untuk menaklukkan bumi, mempelajari alam semesta. Nah, Adams, biblical counselor, melihat sendiri bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu juga belajar, saudara, berbagai macam ilmu. Kita bisa sebutkan mulai dari Yusuf ketika dia di Mesir, Musa apalagi yang khusus 40 tahun belajar di kerajaan Firaun, belum lagi Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, itu orang-orang mempelajari berbagai macam hikmat dunia timur. Nah, kita juga tidak lupa tentang Paulus sendiri. Rasul Paulus juga mempelajari bukan saja teologi, tetapi juga filsafat, saudara. Jadi, ini kesalahpahaman, seakan-akan biblical counselor itu anti-science. Tidak, saudara. Biblical counselor seperti Adams itu juga tidak anti-psikologi. Tapi yang dia permasalahkan di sini, itu atheistic worldview dari para tokoh-tokohnya tadi. Jadi, cara pandang ateis, saudara, seperti yang tadi sudah disebutkan, itu yang Adams tentang mati-matian, saudara. Tapi menurut J. Adams, psikologi yang dia sebut sebagai legitimate psychology, yaitu psikologi yang memfokuskan kepada studi tentang brain manusia. Bagaimana brain kita itu mempengaruhi kalau kita kurang tidur misalnya, apa dampaknya. Atau kalau orang mengalami autis, itu apa yang terjadi sebenarnya di brain-nya. Nah, studi psikologi terhadap organ-organ manusia itu legitimate, itu sah. Nah, jadi psikologi yang berkaitan dengan organ itu bagi Adams, ya itu memang kita perlu begitu. Yang dia tentang itu psikologi yang berkaitan dengan nilai-nilai atau apa hal-hal filosofis yang bertentangan dengan prinsip Alkitab. Nah, makanya dia bilang begini, saudara. Apakah Anda berpikir ini ketika dia diinterview, ya, jadi Anda di sini itu Adams. Ketika dia ditanya, ya, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat belajar sesuatu yang berguna dari psikolog? Jawaban Adams apa? Iya, kita bisa belajar banyak. Jawaban itu tentu mengejutkan Anda, bukan? Ya, karena kan memang dia dituduh itu biblisis, saudara. Jadi maunya cuma pakai Alkitab aja, padahal bukan posisi dia. Seperti itu. Dia lanjutkan. Saya tidak keberatan dengan psikologi
atau psikolog seperti itu. Bahwa saya menyesalkan usaha psikologi yang masuk ke dalam wilayah nilai, karena itu merupakan intrusi terhadap tugas hamba Tuhan, itu sama sekali tidak mengurangi minat, dukungan, dan dorongan dari saya terhadap pekerjaan yang sah, yang legitimate dari psikologi. Ya, jadi memang itu posisi sesungguhnya dari Adam, saudara. Nah, menanggapi tadi dari pernyataan Collins dan Jones, ya, Alkitab tidak memberitahu kita cara membuat obat-obatan, cara mendesain dan membangun gedung pencakar langit, atau cara mengendarai mobil. Itu memang bukan tujuan Alkitab, saudara, penulisannya, ya. Tetapi Adam bilang, Alkitab memberitahu kita semua yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam hidup kita. Sehingga kita bisa hidup dengan cara yang saleh untuk kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi sesama, seperti tadi disebutkan di 2 Petrus 1 ayat 3. Dan apa yang dikatakannya berlaku di setiap zaman dan kebudayaan. Lebih lanjut, Adam bilang, saya percaya Alkitab benar tanpa salah, sehingga ia menjadi standar atau dasar bagi iman dan praktek kehidupan, serta memberi bimbingan yang saya perlukan dalam membuat setiap keputusan. Meskipun demikian, ada dua hal penting yang saya harus kemukakan. Pertama, saya sadar bahwa interpretasi dan aplikasi Alkitab saya tidak sempurna. Kedua, saya tidak ingin mengabaikan ilmu pengetahuan. Ya, jelas ini. Melainkan saya menyambutnya. Tapi sebagai apa? Tambahan, saudara, yang berguna. Jadi, termasuk psikologi bagi Adams itu bukan sumber yang partner dari Alkitab. Makanya dia tidak mau pakai istilah integrasi. Bagi Adams, psikologi, ilmu yang lain itu sebagai tambahan yang berguna untuk tujuan. Nah, termasuk kalau dia interpretasi Alkitabnya keliru, ya, supaya dia bisa mengkaji Alkitab secara lebih benar. Nah, namun sayangnya di bidang psikiatri, ilmu pengetahuan ini sebagian besar telah memberikan jalan tadi, saudara, bagi filsafat, humanistik, dan spekulasi yang kotor. Oke, nah karena waktu saya harus cepat ini ya. Berikutnya, Alkitab adalah dasar bagi konseling Kristen, karena itulah arti dari konseling yang sesungguhnya. Mengubah hidup dengan mengubah nilai, keyakinan, hubungan, sikap, perilaku. Nah, pertanyaan sumber lain apa yang dapat memberikan sebuah standar untuk perubahan seperti itu? Tidak ada, saudara. Apa yang sumber lain beritahu pada kita bagaimana membuat perubahan seperti itu dengan cara menyenangkan Allah? Nah, saudara bisa mungkin take ini ya, screenshot, karena waktu. Yang kelima, saudara, argumen yaitu kenapa mereka mau menerjuni psikologi, karena mereka ingin menjangkau dunia melalui profesi mereka sebagai psikolog. Saudara. Collins bilang begini, saudara. Ketika kami bertemu atau bekerja bersama rekan kerja profesional non-Kristen, kami tidak bergabung ke dalam worldview mereka dan menyembunyikan perspektif Kristen kami di bawah suatu penyamaran. Kami juga tidak memperlakukan rekan-rekan sekuler kami dengan secara tidak sensitif membombardir mereka dengan teologi dan usaha-usaha penginjilan yang kurang bijaksana. Sebaliknya kami seperti Paulus di Athena, dia bertukar pikiran dengan para pemimpin agama setempat, termasuk orang-orang yang mungkin akan mengkritiknya. Berdialog di pasar, membuat upaya untuk memahami budaya mereka, berbicara tentang keyakinannya sementara ia melakukan kegiatannya. Dan dia mendapatkan cukup rasa hormat dari rekan-rekan kafirnya, sehingga diberi kesempatan untuk berbicara. Sebagai hasilnya, ada beberapa yang mencemooh, tetapi banyak yang percaya. Jadi, Collins tahu dunia psikologi itu dunia sekuler, tetapi justru dia ingin masuk ke dalamnya, supaya ya ada kesempatan untuk mengabarkan Injil. Tapi, ya Adam tentu menghargai, saudara, misi yang para integrasionis miliki untuk memasuki dunia psikologi sekuler dan menjadi saksi Kristus di sana. Namun Adam memberi peringatan, orang Kristen yang berpikir mereka akan diterima oleh dunia sehingga mereka memiliki peluang untuk bersaksi pada orang-orang yang belum diselamatkan, hanya jika mereka menerima pandangan dunia telah melakukan kekeliruan yang serius.
Mereka mungkin memang akan diterima dengan baik oleh orang dunia, tetapi penerimaan ini berarti bahwa orang-orang yang belum diselamatkan itu tidak akan menerima mereka sebagai salah satu dari kalangan mereka sendiri. Akibatnya tidak ada alternatif, dan tanpa alternatif ya kita akan sulit untuk memberitakan Injil. Artinya gini, saudara, ya, kalau memang dengan kita belajar psikologi, kita diterima oleh para psikolog sekuler yang tidak percaya Tuhan. Dan itu baik kan, memang penerimaan. Tapi menurut Adams, kalau kita tuh tidak punya pandangan yang alternatif, jadi kita menyetujui pandangan mereka, maka kita diterima oleh mereka, tetapi kita diterima sebagai bagian dari mereka sendiri. Nah, menurut Adams, ya bagus kamu melakukan misi itu, tetapi sebagai orang Kristen harusnya punya alternatif, bisa menilai teori-teori psikologi yang sekuler yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita evaluasi, kita kritisi, begitu maksudnya. Ya. Nah, saya sudah hampir selesai ini, anyway. Saudara, kita sudah melihat memang ada perbedaan, saudara, tapi juga sebetulnya banyak persamaan antara pandangan biblical counseling dengan integration. Apa saja? Mereka itu semua, saudara, percaya Alkitab adalah firman Allah dan sebagai standar kebenaran serta moralitas. Dan mereka, baik biblical counselor maupun integrasionis, memiliki komitmen yang sama untuk memuliakan Allah dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Mereka hendak melaksanakan amanat agung dan juga mandat budaya. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Pandangan konsep biblika memang apa? Berbeda dengan integrasi. Tapi mereka tidak bertentangan. Ada yang bertanya di grup, apakah jadi berbeda tetapi tidak bertentangan. Nah, puji Tuhan, saudara, kalau tadi itu perjalanan sejarah ya, jadi itu terjadi tahun 70-an, 80-an, sampai 90-an. Hari ini, kerjasama antara konselor biblika dan integrasi itu semakin meningkat, saudara. Sebagai anggota American Association of Christian Counselor di Amerika ini yang didirikan oleh integrasionis, saya mengikuti conference mereka, annual conference ya, sudah beberapa kali. Nah, saudara, orang-orang yang berbicara di conference ini memang psikolog-psikolog Kristen yang top, saudara. Mereka itu expert di bidang masing-masing. Tapi, saudara tahu, mereka juga mengundang pendeta-pendeta untuk menjadi keynote speakers. Dan yang menarik, mereka juga walaupun ahli di bidang psikologi, pada akhirnya mereka juga mengakui bahwa Alkitab itu yang memang harusnya menjadi standar. Bahwa perubahan itu hanya mungkin karena kuasa Allah. Jadi saudara melihat perubahan itu, ya, kerjasama. Sebagai penutup saya sebutkan ini seorang integrasionis yang sangat terkenal, yaitu Larry Crabb, saudara. Dia menulis puluhan buku, dia profesor psikologi, saudara. Tapi dia bilang apa? Walaupun dia seorang integrasionis. Teori dan praktek psikologi saya harus sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, yuk. Nah, dia sendiri kemudian ke seminari. Nah, by the way, Gary Collins juga ke seminari, saudara. Kemudian 1 tahun dia di seminari. Nah, ini Larry Crabb malah lebih lagi menekankan. Dia bilang gini, dalam bukunya Konseling Alkitab Efektif, dia sarankan untuk berfungsinya kitab suci sebagai controlling guide, jadi dia tetap percaya. Dia belajar psikologi, tapi yang jadi controlling guide itu harusnya Alkitab. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para psikolog Kristen? Menarik sekali, dia bilang begini. Setidaknya meluangkan waktu dalam mempelajari Alkitab sebanyak waktu yang dihabiskan dalam mempelajari psikologi. Jadi kalau belajar psikologi 4 tahun, menurut Crabb, harus juga belajar Alkitab 4 tahun, saudara. B. Pemahaman Alkitab Bible Study harus dilakukan secara teratur dan sistematis yang menghasilkan sebuah pemahaman umum tentang struktur dan isi keseluruhan dari Alkitab dan pengetahuan yang bekerja tentang doktrin Alkitab dasar, sehingga juga kesempatan untuk mendapat manfaat dari karunia roh melalui persekutuan reguler dalam sebuah gereja lokal yang mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Sebaliknya, saudara-saudara tahu tokoh ini, namanya Edward Wells. Siapa dia? Dia seorang biblical counselor. Tapi saudara, dia PhD-nya di bidang
psychology. Jadi saudara lihat, biblical counselor tidak anti-science. Dia tetap menyebut diri sebagai biblical counselor. Dia konselingnya selalu berdasar pada Alkitab, tetapi dia juga mempelajari sampai mendapat PhD di bidang neuropsikologi. Dan satu buku yang saya sarankan sudah membaca, judulnya Blame It on the Brain. Ini bagus sekali, membedakan antara gangguan otak yang pure organik ataupun yang masalah spiritual. Nah, maaf ini waktunya sudah lewat, ya saya kembalikan ke Pak Sahara. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Benyamin Utomo. Sangat jelas apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk terkait dengan bahan ini, silahkan membeli bukunya di publish Andi Offset. Dan tadi ini ada kontaknya, atau juga Bapak Ibu bisa cari di toko buku, bisa lewat online juga. Nah, saya sampaikan yang pertama, setelah ini kita akan tanya jawab, tetapi sekalian Bapak Ibu untuk ambil gambar, kita akan mulai dengan banyak sekali pertanyaan ini, Pak Denny. Berharap ada waktu untuk kita selesaikan, ya. Simpel ini, tapi mungkin jawabannya minta yang lebih simpel lagi. Ini dari Pak Binuko. Sebelum konsep psikologi ditemukan, bagaimana cara pandang gereja terhadap konseling, teori, praktek, dan pelakunya? Monggo, Pak Ben. Apa kata yang terakhir? Sebelum konsep psikologi ditemukan, bagaimana cara pandang gereja terhadap konseling, teori, praktek, dan pelakunya, atau mungkin kelakuannya, prosesnya mungkin. Ya. Saya lihat, saudara, salah satu kontribusi psikologi yang positif, ya, itu mendorong orang-orang Kristen, pendeta termasuk tadi Adam sendiri, untuk tertantang mengembangkan itu pelayanan yang di bawah teologia praktika. Jadi konseling ini kan masuk bagian teologi praktika. Sebelum itu, pelayanan konseling yang dilakukan oleh gereja memang ya kurang. Begitu. Jadi kurang ada sistematikanya, bahkan belum ada, saya kira, sekolah khusus yang mengajarkan bagaimana hamba-hamba Tuhan, para pendeta itu melakukan pelayanan konseling. Nah, dengan kelahiran psikologi ini, itu mendorong, saudara. Ya, jadi memang ada positifnya, saya lihat. Begitu. Jadi pelayanannya selama ini ya sebelum kelahiran psikologi ya bersifat informal, memberi nasihat, mendoakan, bahkan tidak jarang, saudara, seperti yang memang tadi dituduhkan, hamba Tuhan kadang asal mencomot ayat Alkitab, ya, tanpa mendengarkan lebih dulu, berusaha memahami masalah jemaatnya, langsung saja comot ayat Alkitab, mendoakan. Jadi kurang sekali di dalam memperlengkapi di bidang itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ben. Pertanyaan yang kedua, dalam konteks tertentu seperti seorang yang mengamuk, tidak bisa tidur, berbicara ngawur terus-menerus dan sudah didoakan, tetapi tidak ada perubahan, lalu dibawa ke psikiater untuk diberi obat penenang. Tetapi pelayanan konseling gereja, dokter, bagaimana pendapat Pak Ben? Iya, jadi memang, saudara, hal-hal yang berkaitan dengan organik, ya, jadi penyakit yang bersumber kepada kondisi fisik, ya, entah itu brain-nya, entah itu jantung dan sebagainya, ya itu di luar wewenang kita, ya. Kan Tuhan Yesus sendiri juga berkata, bukan orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Jadi kalau orang sakit, yang sakit jasmani memang memerlukan dokter. Nah, dalam kasus-kasus seperti tadi, sorry ada yang beberapa yang terpotong, tapi saya kira-kira menangkaplah maksudnya. Memang, saudara, kasus-kasus seperti itu perlu kita mencoba untuk menemukan akar permasalahannya. Ya. Makanya saudara-saudara ini yang mengambil studi konseling itu penting sekali karena
disitulah saudara bisa belajar untuk bagaimana mendiagnosa satu situasi. Nah, kalau kita pelajari saudara dalam kelas konseling, itu ada beberapa metode di mana kita mencoba untuk data ini ya, data gathering itu. Jadi kita mengumpulkan data kenapa orang itu mengalami itu, sudah berapa lama, triggernya apa. Nah, di situ nanti bisa kita lihat apakah ini misalnya gangguan dari iblis, ataupun sebetulnya dia ada masalah yang membuat dia stres, tegang, tidak bisa tidur, atau mungkin dia ada gangguan hormonal, gangguan di otaknya. Nah, jadi kita mencoba untuk mendiagnosa, menemukan permasalahannya. Contoh lain misalnya depresi, saudara. Depresi itu bisa pure organik, saudara. Jadi bukan karena gangguan iblis, seperti yang dialami Raja Saul itu begitu ya. Ada yang pure, itu masalah chemical imbalance, saudara. Jadi kalau orang depresi karena masalah itu, obatnya ya cara penyembuhannya ya minum obat, saudara. Gitu. Tapi tidak semua kasus depresi itu organik. Ada juga masalah berkaitan dengan dosa yang disembunyikan sekian tahun. Itu saya ada kasus juga seperti itu. Jadi makanya di sini pentingnya kita untuk tidak langsung ya menangani sebelum kita mengerti apa yang menjadi akar permasalahannya. Kalau memang itu organik, ya kita refer ke dokter, juga ke psikiater. Saya sendiri pernah merefer seseorang waktu dulu praktek pelayanan di Indonesia, saya bawa ke rumah sakit jiwa di Semarang dulu, ya, karena memang saya melihat itu ada masalah memang dengan gangguan di otak. Oke. Terima kasih banyak Pak Ben, karena pertanyaannya cukup banyak, saya akan lebih cepat sedikit ini. Tapi berharap kita bisa menjawab semua pertanyaan. Konseling pemulihan hati dilakukan pengakuan-pengakuan terhadap dosa-dosa yang Tuhan ingatkan, pernah dilakukan ketika proses konseling dilakukan. Setelah diakui lalu minta pengampunan dari Tuhan supaya hal itu tidak lagi digunakan oleh si jahat untuk mengintimidasi emosi dan hati konseling. Nah, pertanyaannya bagaimana hal ini menurut Pak Ben? Karena ada pandangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah diselesaikan di kayu salib saat dibaptis. Jadi tidak perlu lagi diakui dan diselesaikan lagi seperti yang dilakukan dalam proses pemulihan. Begitu Pak Ben. Silakan. Ya, kalau pandangan saya pribadi itu tadi ini bukan saat dibaptis ya, saat kita lahir baru ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baptisan sendiri tidak menyelamatkan. Nah, memang ada pandangan saat kita mengaku dosa kita, meminta ampun kepada Kristus, kepada Allah, menerima Kristus dalam hidup kita, dosa-dosa kita sudah diampuni in the past, present, ataupun future. Nah, saudara, saya memahami dosa-dosa yang membuat kita terpisah dari Allah, itu memang sudah ditanggung semua, sudah dibereskan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Namun dalam kita hidup di dunia ini, kita ini kan dalam proses penyucian, ya, sanctification. Kita masih kadang lemah, kita masih kadang gagal, kita masih kadang mengikuti kedagingan kita. Nah, disitulah kita mengakui dosa kita. Tetapi dosa itu bukan dosa yang dosa yang membuat kita binasa, bukan. Itu dosa yang kalau kita tidak bereskan akan merusak relationship kita dengan Bapak kita, begitu. Ya, jadi kalau kita tidak mengakuinya, kita ini ada sesuatu yang menghalangi. Seperti ya hubungan kita dengan pasangan misalnya, suami istri, ada masalah tetapi tidak diselesaikan, tidak mau minta maaf. Itu statusnya kan tetap suami istri, tetapi hubungannya terganggu. Sampai yang bersangkutan bilang, maaf ya, sorry ya, mengakui aku sudah salah, aku sudah menyakiti hatimu. Jadi dosanya kalau yang setelah orang sungguh-sungguh percaya Yesus, memang itu dosa yang bersifat
bukan berkaitan dengan kekekalan, tetapi relationship kita dengan Allah yang terganggu, dan itu juga harus kita akui, kita bereskan. Tetapi yang betul-betul yang sudah saat kita percaya Yesus itu semua dosa saudara sudah Tuhan bereskan. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ben. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita mengatasi atau mengkonseling orang yang sudah dewasa dalam umur, tetapi dalam pola pikirnya masih sangat tidak sesuai dengan umurnya, padahal sudah melakukan pendekatan, pengajaran, atau mengkonseling orang tersebut? Mari Ben. Nah, ini praktis ya. Iya, betul. Ya memang untuk hal-hal yang bersifat praktis begini, tidak ada satu panduan khusus harus bagaimana ya, karena tiap case itu bisa berbeda. Ya, jadi kita mencoba melihat apa sebetulnya yang terjadi pada yang bersangkutan. Kenapa dia walaupun usia sudah dewasa, tetapi masih kekanak-kanakan, apakah ada sesuatu yang terjadi, apakah ada sesuatu yang menghalangi dia. Nah, ya jadi ya saya terus terang akan sulit untuk memberitahu harus bagaimana, ya, karena tiap case itu bisa berbeda. Ya. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan juga terkait dengan polling kita. Jadi polling kita ada yang terkait dengan pertanyaan apakah di gereja ada tempat untuk konseling atau tim konseling. Ada 37% yang menjawab ada. Jadi pertanyaan ini saya rasa penting. Bagaimana menurut Pak Ben strategi yang harus dipersiapkan untuk menghidupkan praktek-praktek konseling Kristen supaya memiliki keunikan dan kekhasan yang menarik untuk mampu bersaing dengan para konselor secara umum dengan tetap memegang prinsip kebenaran? Mari Pak Ben, karena ini menjawab juga dari hasil polling tadi. Ya, bersyukur kalau gereja makin menyadari ya akan perlunya pelayanan ini, karena memang pelayanan konseling ini berkaitan, saudara, dengan pelayanan-pelayanan bidang yang lain. Sebagai contoh, misalnya discipleship ya. Discipleship akan lebih efektif ketika apa yang menjadi hambatan di dalam diri seseorang, ya, itu personal problem, itu bisa teratasi. Ya, seringkali karena adanya personal issue, discipleship ini menjadi terhambat ya, untuk pertumbuhannya. Jadi itu sesuatu yang memang perlu terus diingatkan, khususnya sebagai sekolah atau universitas Kristen begini, mungkin perlu mendorong gereja-gereja untuk ya paling tidak mungkin mengutus pendetanya, gembalanya untuk ikut kursus konseling, misalnya tidak bisa kuliah, dan bisa diperlengkapi ya dengan dasar-dasar konseling Kristen, dasar-dasar teologi konseling, sehingga mereka bisa lebih diperlengkapi. Karena konseling ini sebetulnya bukan sesuatu yang mudah, saudara. Ya, mungkin saya bisa sharekan, pelayanan ini itu kelihatannya simple, tetapi membutuhkan satu persiapan yang cukup lama dan serius, saudara. Di sini saya lihat pertunjukan theological pyramid, ya. Jadi piramida teologi. Kalau saudara lihat, konseling itu berada di puncak, saudara. Kenapa? Karena sebelum sampai ke puncak, itu kita sendiri harus punya keyakinan, mengerti, mempercayai bahwa Alkitab benar-benar adalah firman Allah. Jadi memang biblical counseling ini tidak akan work kalau yang bersangkutan tidak percaya kalau Alkitab itu firman Allah yang tanpa salah, yang berotoritas. Nah, dengan canonical scripture ini kita mulai belajar tentang exegesis. Bagaimana memahami satu ayat tertentu, lihat konteksnya, bahasa, istilah yang dipakai. Nah, ini perlu belajar doktrin yang sungguh-sungguh. Nah, dari situ kemudian kita menemukan biblical theology, ya, ajaran-ajaran apa saja, misalnya tentang doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin tentang Roh Kudus, dan sebagainya. Nah, dari sini kemudian disarikan menjadi sistematik teologi secara lebih khusus lagi. Nah, baru kemudian mereka yang ingin melayani bidang konseling itu khusus memfokuskan kepada practical theology, di mana konseling termasuk di dalamnya.
Jadi saudara memang membutuhkan kerja keras, studi yang sungguh-sungguh. Karena praktikal teologi tanpa 4 yang di bawah itu bukan Christian atau biblical counseling, saudara. Sebaliknya kalau hanya 4 saja, tanpa yang di top praktikal, itu juga pelayanan gereja kurang bisa efektif memenuhi kebutuhan jemaat. Jadi memang mulainya dari tentunya pemimpin gereja, paling tidak misalnya ada jemaat yang jadi psikolog, nah didorong mereka, coba ngambil kursus Alkitab, ya, sekolah Alkitab malam atau bila perlu ya, ke UKRIM, ada kelas ada bidang teologinya juga kan ya, STII ya. Nah, seperti tadi Gary Collins 1 tahun saudara, dia belajar tentang biblical worldview, padahal dia sudah PhD di bidang psikologi, belajar. Ya, tadi Larry Krebs juga. Nah, di situ baik hamba Tuhannya maupun jemaat yang memang terbeban dalam pelayanan ini, dokter sekalipun ya, itu bisa dilibatkan bersama-sama menjadi tim konselor dalam gereja. Sehingga pelayanan kita ini betul-betul bisa holistik ya. Jadi itu yang mungkin secara cepat bisa saya lakukan karena sudah hampir jam berapa sih? Iya. Ya. Ini terakhir ini Pak Ben. Nah, dari saya pribadi karena saya setelah menyelesaikan membaca buku ini. Bagaimana caranya agar kita lebih gampang untuk membantu ketika terjadi perbedaan ketegangan ini di lapangan. Karena begitu misalkan terkait dengan konseling ada yang tidak bisa setuju ketika dibawa gereja atas nama konseling biblical juga merasa nanti hanya ditanya dosa-dosanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mensinergikan, membuat gampang perbedaan ini menjadi sesuatu yang saling menguatkan. Iya, memang masih ada kesalahpahaman ya, khususnya di kalangan ini biblical counselor, memang masih ada kesan mereka yang memakai pendekatan ini kurang memahami tentang proses dari konseling itu sendiri, sehingga terlalu tadi implisit ya, hanya suruh doa, hanya suruh bertobat, ya, menghafal ayat Alkitab dan sebagainya. Jadi disinilah saya harapkan saudara setelah mengikuti webinar ini, saudara terbuka wawasannya bahwa ternyata Alkitab itu kaya sekali, saudara. Tapi selama ini belum digali ya, kekayaannya. Nah, saya lihat psikologi itu sebagai blessing in disguise. Dengan kelahiran psikologi kita ditantang, ya, ditantang untuk menggali kebenaran Alkitab, khususnya dalam kaitannya dengan menolong orang-orang bermasalah. Dan ternyata, saudara, kaya sekali firman Tuhan itu, prinsip-prinsip. Jadi banyak, saya kebetulan kan mengambil fokus psikologi ya, dulu waktu belajar untuk CPI 1 tahun, kemudian 2 tahun di Fresno. Sedangkan S3-nya itu Biblical Counseling. Nah, saya waktu mempelajari psikologi itu memang ya senang sekali, saudara. Menarik. Tetapi ketika saya mempelajari Biblical Counseling, saya menemukan, loh, sebetulnya kan ini di Alkitab ini prinsipnya sudah ada. Kognitif terapi misalnya, saudara. Bagaimana apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi behavior kita, ya. Jadi makanya kan, wah, kognitif terapi ini sangat bermanfaat, saudara, untuk mengatasi kasus depresi. Nah, padahal kalau saudara lihat Filipi 4 ayat 8, saudara, coba. Saya lihat di situ. Semua yang benar, semua yang mulia, agung, sedap didengar, dan sebagainya. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu prinsip apa? Sebetulnya itu juga berkaitan dengan kognitif tadi. Bagaimana apa yang kita fokuskan itu akan mempengaruhi perilaku kita dan bahkan hidup kita. Jadi makin belajar Alkitab, saya makin mengagumi prinsip-prinsipnya itu kaya sekali. Cuma jasa dari para psikolog itu, mereka itu banyak mendiagnosa, kemudian menciptakan term-term tadi yang menarik sekali, yang mendorong kita untuk belajar. Nah, hari ini puji Tuhan, tadi selain ini ya, Edward Wells yang menulis buku yang berkaitan dengan neurologi, banyak biblical counselor yang
Saudara lihat di sini, yang menulis buku-buku yang membahas masalah-masalah yang serius, saudara. Termasuk ini, counseling the hard cases. Ini dari biblical counselor. Tapi of course mereka tidak hanya suruh baca Alkitab, suruh berdoa begitu saja. Mereka punya metode yang akademis, yang efektif untuk menolong orang-orang yang dilayani, saudara. Ya, jadi saya mendorong para hamba Tuhan dan saudara yang terbeban untuk pelayanan ini untuk belajar firman Tuhan, dalami kekayaan firman Tuhan, dan saudara kemudian juga mempelajari berbagai ilmu, termasuk dalam hal ini psikologi, saudara ambil itu. Hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan untuk melengkapi. Saya sendiri senang sekali belajar mengenai neurologi, saudara. How our brain works, itu menarik sekali. Dan itu memang kita harus belajar, saudara, untuk memperlengkapi. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Benyamin Utamo yang sudah begitu luar biasa. Saya rasa ini membawa angin segar bagi kita semua, para peserta yang selama ini juga seringkali tidak merasa nyaman ketika terjadi perbedaan di lapangan dan bagaimana kita bisa belajar dari kitab sebagai otoritas. Dan sekali lagi saya dorong, khususnya sudah ikut sudah jelas, tapi bagi yang belum, satu kesempatan bagi kita untuk mengabarkan supaya mereka juga semakin mengerti. Atau offline langsung di toko penerbit Andi, ada di grup sudah ada linknya, nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, terima kasih banyak Pak Benyamin untuk kesempatan berbaginya. Maaf, menjadi berkat. Maaf, saya lihat di chat sebetulnya masih banyak pertanyaan ya, cuma karena waktu terbatas tidak bisa. Betul. Ya, jadi sekali lagi panitia meminta maaf tidak bisa untuk menjawab lebih banyak karena terkait dengan waktu. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua peserta yang sudah antusias sampai akhir ini, Pak. Belum ada yang keluar dari grup, belum ada yang keluar dari Zoom ini. Saya rasa itu ada satu statement terakhir yang Pak Ben mau sampaikan. Setelah itu saya akan serahkan kepada MC. Iya, saya harap ini mendorong saudara, khususnya yang terbeban untuk dipakai Tuhan ya, mendampingi, menolong, entah itu jemaat, ataupun teman, ataupun orang lain ya, yang dalam kesulitan. Saudara belajar sungguh-sungguh, makin giat, ya, karena memang kalau kita mau dipakai Tuhan, itu ada harga yang harus kita bayar. Nah, saya hargai saudara-saudara mau meluangkan waktu hari ini 2 jam untuk ya kita bersama-sama belajar. Saya harapkan ini justru menjadi awal atau makin mendorong saudara untuk menekuni baik itu firman Tuhan yang begitu kaya, yang ya kekayaannya itu tidak ada habisnya. Dan saudara yang bergerak di bidang umum seperti menjadi psikolog, sebagai guru, dokter, dan sebagainya, tolong lengkapi saudara dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan bisa membawa perubahan kepada orang-orang yang kita layani. Demikian, Pak Saudara. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya. Amin. Mari Mbak Gita. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Sahara dan juga Pak Benyamin yang sudah menyampaikan materi. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dengan setia mengikuti webinar dari awal sampai saat ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Epafras Mujono. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih kita yang sudah memimpin dengan baik dan terima kasih untuk acara ini. Minta maaf dalam video saya mengalami gangguan teknis, tetapi saya kira bisa ditangkap suara saya. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri acara ini.
Bapa kami di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong acara webinar pada pagi hari ini, dan kami bisa mengikutinya, kami bisa mendengarkan pemaparan Pak Beni, dan kami bisa berdiskusi sedikit dengan pertanyaan-pertanyaan praktis di sekitar pelayanan konseling ini. Doa kami Tuhan, kiranya Engkau akan menolong kami, terutama kami yang memiliki hati untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam bidang pelayanan kami konseling, supaya kami dapat tetap memegang teguh iman kami dan pandangan kami kepada firman Tuhan yang adalah Alkitab yang adalah firman Tuhan, tetapi kami juga tanpa menutup mata terhadap beberapa hal yang menolong kami di sekitar kami, salah satunya di bidang psikologi ini. Tolong kami Roh Kudus supaya kami dapat bijaksana dan kami dapat selektif terhadap menilai dan mempergunakan psikologi sekitar kami yang tidak bertentangan dengan Engkau dan dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Beni dengan pelayanannya dan bersama dengan keluarganya. Berkati seluruh panitia yang hari ini sudah menyelenggarakan acara ini. Berkati juga semua anggota peserta yang dengan segala tugas tanggung jawab mereka masing-masing hari ini, kiranya Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapak, kami bersyukur mengakhiri acara kami pada siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Sampai Tuhan ketemu. berkati. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Pak Beni. Tuhan Terima berkati. kasih. Sampai Sampai jumpa di Pak webinar Ben. selanjutnya. Memberkati. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Pak Eko, Ibu Puji, Link rekan semua. Tuhan Terima kasih, berkati. Terima kasih panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Tuhan Terima memberkati. kasih panitia yang sudah Terima menyelenggarakan. kasih Pak Ben, Pak Theo. Terima kasih Pak. Bapak Ibu mohon